Sekarang kita lihat perbandingan antara penerapan traditional costing dengan penerapan activity based costing. Di dalam traditional costing, semua produk atau semua output yang dihasilkan akan dibebani oleh biaya produksi, meskipun produk tersebut tidak memakai biaya produksi yang dikenakan tersebut. Sedangkan di dalam activity based costing, pembebanan biaya hanya dilakukan berdasarkan masing-masing aktivitas. Yang kedua, semua biaya overhead di dalam traditional costing akan dikelompokkan dalam satu kelompok. Sedangkan di dalam activity based costing, biaya overhead akan dikelompokkan dalam beberapa kelompok atau beberapa cost pool. Yang ketiga, traditional costing hanya menggunakan satu dasar alokasi. Sedangkan activity based costing akan menggunakan lebih banyak dasar alokasi, lebih dari satu dasar alokasi. Yang keempat, traditional costing, sistem perhitungannya menggunakan sistem perhitungan biaya satu atau dua tahap. Satu tahap atau dua tahap. Namun kalau di dalam activity based costing, sistem perhitungannya akan menggunakan biaya dua tahap. Selanjutnya, di dalam traditional costing, tarif biaya overhead ditentukan di awal berdasarkan biaya yang diestimasi. Berdasarkan estimasi biaya di awal periode. Sedangkan di dalam activity based costing, tarif alokasi biaya akan didasarkan pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya dilakukan atau aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi produk tersebut. Kemudian yang terakhir, traditional costing akan melaporkan biaya per unit yang lebih tinggi untuk produk dengan volume yang lebih tinggi. Dan biaya per unit lebih rendah untuk produk dengan volume rendah. Jadi jika volumenya tinggi, dia akan melaporkan biaya per unit yang lebih tinggi. Ya, sedangkan jika volumenya rendah, dia akan melaporkan biaya per unit yang lebih rendah. Sedangkan di dalam activity based costing akan melaporkan biaya per unit yang lebih rendah untuk produk dengan volume yang lebih tinggi. Semakin tinggi volumenya akan lebih rendah biaya per unitnya. Dan sebaliknya, biaya per unit yang lebih tinggi untuk produk dengan volume yang rendah. Adapun tujuan dari penerapan activity based costing adalah antara lain satu, untuk meningkatkan akurasi analisis biaya dengan memperbaiki cara penulisan biaya ke objek biaya. Jadi akurasinya akan lebih ditingkatkan dengan cara penelusuran biayanya ke objek biaya lebih akurat melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi objek biaya. Kemudian untuk berbagai objek biaya yang berbeda, yaitu produk secara individual, kelompok produk yang saling berhubungan dan pelanggan secara individual. Ya, ini untuk berbagai objek yang berbeda. Ketiga, membantu perusahaan mengurangi distorsi yang disebabkan oleh sistem penentuan harga produk tradisional. Jadi dengan menggunakan activity based costing, maka distorsi akan dikurangi atau minimal ya dikurangi, tidak dihilangkan sama sekali. Jadi overcosting maupun undercostingnya akan terkurangi dan mendapatkan biaya produk yang lebih akurat. Kemudian yang selanjutnya adalah menyediakan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana perusahaan membedakan produk, jasa, dan aktivitas yang memberi kontribusi dalam jangka panjang. Jadi akan memberikan pandangan atau persepsi atau memberi gambaran bagaimana perusahaan bisa membedakan produk, jasa, dan aktivitas yang bisa memberikan kontribusi dalam jangka panjang. Ada 4 cara untuk mengelola aktivitas guna mencapai perbaikan proses. Tadi disebutkan bahwa dengan menggunakan activity based costing akan dicapai perbaikan proses secara terus-menerus. Akan dilakukan pemeriksaan atau analisis evaluasi aktivitas untuk mencapai perbaikan proses secara terus-menerus. Ada 4 cara untuk mengelola aktivitas, yaitu mungkin ada aktivitas-aktivitas yang dikurangi, ada pengurangan aktivitas. Aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah akan dihilangkan, kemudian diganti dengan aktivitas lain atau aktivitas itu digabungkan, ya bisa eliminasi aktivitas dihilangkan, seleksi aktivitas, memilih aktivitas-aktivitas yang memang memberikan nilai tambah pada produk, dan mungkin sharing aktivitas, ya. Beberapa satu aktivitas di-sharing untuk beberapa produk atau beberapa proses produksi. Sekarang kita lanjutkan dengan keunggulan dan kelemahan dalam menerapkan activity based costing. Keunggulannya, pertama,
suatu pengkajian ABC dapat meyakinkan manajemen bahwa mereka harus mengambil sejumlah langkah untuk menjadi lebih kompetitif, ya, lebih efektif, lebih efisien aktivitasnya agar produknya lebih kompetitif ya, dengan melakukan kajian melalui perhitungan ABC. Kemudian ABC juga dapat membantu dalam mengambil keputusan, memberikan data, informasi kepada manajemen untuk mengambil keputusan. Kemudian manajemen akan berada dalam suatu posisi untuk melakukan penawaran yang kompetitif yang lebih wajar. Jadi akan membantu manajemen untuk dia berada dalam posisi melakukan penawaran yang lebih kompetitif dan lebih wajar. Namun ada kelemahannya, diantaranya alokasi. Mungkin ada alokasi beberapa biaya yang dilakukan secara sembarangan, karena sulitnya menemukan aktivitas atas biaya tersebut. Ada aktivitas-aktivitas yang sulit ditemukan, ada biaya-biaya yang timbul, namun tapi sulit untuk menemukan aktivitasnya sehingga akhirnya dialokasikan secara sembarangan. Contoh pembersihan pabrik dan pengelolaan proses produksi. Yang selanjutnya adalah ABC mengabaikan biaya. Ada biaya-biaya tertentu yang diabaikan dari analisisnya. Ada beberapa contoh misalkan riset, iklan, dan beberapa biaya yang sulit ditentukan. Kemudian selanjutnya adalah pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi di samping memerlukan biaya yang mahal juga. Penerapan ABC akan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar, yang cukup mahal dibanding dengan menerapkan tradisional costing. Yang selanjutnya ada keunggulan berupa dengan analisis biaya yang diperbaiki, manajemen dapat melakukan analisis yang lebih akurat mengenai volume yang dilakukan untuk mencari break even atas produk-produk yang bervolume rendah. Dengan melakukan analisis biaya yang diperbaiki menggunakan ABC tadi, analisisnya akan lebih akurat, ya. Terutama untuk produk yang bervolume rendah, ya, untuk mencari berapa sih sebenarnya titik break even point-nya, ya, titik impasnya. Kemudian melalui analisis data biaya dan pola konsumsi sumber daya, manajemen dapat mulai merekayasa kembali proses manufacturing untuk mencapai pola keluaran mutu yang lebih efisien dan lebih tinggi. Nah, ini di sinilah. Dengan menggunakan analisis data biaya dan pola konsumsi sumber dayanya, maka dapat didesain kembali atau direkayasa kembali atau diatur kembali proses manufaktur yang terbaik untuk mencapai mutu-mutu yang terbaik bagi keluaran-keluarannya. Keluarannya akan bermutu tinggi, proses produksinya akan lebih efisien, dan mencapai kualitas atau spesifikasi yang diharapkan oleh konsumen. Ada juga kelemahannya. Beberapa kelemahan dapat disimpulkan bahwa ABC memiliki kelemahan berupa pengalokasian biaya yang secara sembarangan, pengapian biaya, dan memerlukan biaya yang mahal atau cukup tinggi, juga waktu yang cukup lama. Jadi kesimpulannya ada kelemahan di sini. Ada biaya yang dialokasikan secara sembarangan, ada biaya yang diabaikan, kemudian penerapannya juga cukup mahal, memerlukan biaya yang cukup mahal, waktu yang lama.